Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya. Selamat datang Iki Raja Arab. Penyerahan kunci dari Bapak PJ Bupati Buleleng, yaitu bedah rumah kemiskinan ekstrim di Desa Rindikit, khususnya Dusun Kum. Raja Ngarang atau Raditian dengan Pak PJ, Pak Jajaran, ada Pak Dandim, ada Rauh, terus dari Dirut, dari AM, sama Jajaran, Wenten Taler, Bapak Kapolsek, Wenten Pak Dan Ramil, sama Jajaran, Wenten Rauh Taler, Pendiki Bu Hadis, dari Percinta, dari Pak Peda Taler. Wenten talar cek. Di mana dihadiri oleh Bapak PJ Bupati Buleleng, Pak Dandim, dan Pak Camat. Yang unik, wenten taral niki, wenten dari BPD perwakilan, wenten Karang Taruna, wenten dari LPM, tim penggerak PKK, kader Koryandu, para masyarakat di Twitter di Bandar. Kita bersyukur banget oleh dalam perawatan Pak PJ, sama jajaran Pak Dandim, jadi semuanya dari teman-teman jadi titian puniki ngatur semua. Untuk yang punya warga puniki yang termasuk kemiskinan ekstrim. Jadi memang penduduk rumah puniki. Jadi berdasarkan verifikasi dari teman-teman dinas sosial. Oke, Sinampur. Berkat dukungan dari Bapak PJ bekerjasama dengan BUMD yang ada di seluruh Kabupaten Buleleng, Pak Dandim kemarin jadi dapat saya laporkan terkait pengerjaan niki karena niki kerjasama sareng sami niki terutama dari teman-teman TNI dari arahan Pak Dandim kemarin pun niki sebenarnya niki terkait niki kan digambar tanam plester tapi karena niki mangde niki klop semuanya jadi dari teman-teman TNI niki jadi diusahakan untuk sampai plester. Jadi rumah ini akan sangat bermanfaat bagi warga kami niki Pak PJ Dandim karena terkait dengan ini memang betul-betul niki warga tiang puniki memang tidak punya rumah. Jadi dulunya rumah tidak layak huni, makin berganti rumah layak. Nah untuk itu mudah-mudahan niki bisa berlanjut seperti program Pak PJ untuk bisa menuntaskan kemiskinan ekstrem di 2023. Atas puniki tidak prematur kirang langkung 60 puniki inggian hanya merame sesuai dengan puniki dan tenang niki Kangyan di Kiasa Mayang. Ya ini rumahnya. Itu mantan tertiga, kerangku dari 60, kemudian para mesalih. Om, Santi, Assalamualaikum.
Ada yang mengerjakan saya. Om Swastiastu. Saya hormati Pak PJ, kemudian para PD, Pak Camat dan Ramil, Kapolsek, kemudian bapak-bapak sekalian yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Tidak banyak yang saya sampaikan, cuma saya menyampaikan bahwa inisiasi dari Pak PJ dalam pengentasan kemiskinan ini sungguh sangat luar biasa. Keinginan, tekad untuk menuntaskan dan membantu terhadap masyarakat yang membutuhkan itu sungguh sangat luar biasa dan sangat perlu diapresiasi. Saya hanya bisa mari semuanya doakan semoga serta dan terlibat dalam program program mulia beliau dalam membantu masyarakat. Apapun yang menjadi program beliau dalam perbantuan terhadap masyarakat, pelayanan kepada masyarakat, kami akan support 100% dan akan mendukung, dan semoga setiap program yang dilaksanakan oleh Pemda Kabupaten Buleleng bisa berjalan dengan aman dan lancar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah membantu terkait Mantap. Sebelah lidahmu, Mang. Tuh. terima kasih dan Beli. Om Santi. Dia nyamperin rumah. Ini beneran kuncinya. Jadi pada rumah ini tepatnya di Dusun Kum, Desa Rendikit, Kecamatan Srit, Kabupaten Buleleng, di mana penyerahan kuncinya dilakukan oleh Bapak Bupati Buleleng yang diikuti oleh Bapak Dandim dan jajarannya semua. Jadi harapan kami kepada pemerintah, ya jika bisa lebih banyaklah ada rehab dan bedah rumah pada orang-orang yang miskin. Di mana bedah rumah ini diberikan kepada Saudara Komang Serinate di Dusun Kum. Pak Sekda sini. 1,5 kilo pakai mobil. Jauh Pak. Mobil rumah kedua, rumah yang kesana jauh. Mobil kasihan. Mobil bisa tapi kan papasan. Tapi bisa kalau karena di pinggir jalan ini Bapak, di pinggir jalan begitu turun langsung ke kasapan.
Ada. Nanti harus maju dulu, nanti paling belakang harus muter arah balik. Ini masyarakat ini yang menyambut kedatangan Bapak B. Bupati beserta jajarannya dan Bapak Dandim. Hadir di komisi 2 ya. Satu nanti koordinasi dengan Bu Susi. Bu Susi hadir di komisi 3. Ya kan nanti memaparkan program kerja di perusahaan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebaikan. Saya hormati Pak Dandim. Terima kasih Pak. Beliau telah banyak membantu Buleleng, tidak hanya masalah bedah rumah, tetapi pada sektor-sektor yang lain. Pak Dirut, setelah itu saya didampingi oleh Sri Kandi Buleleng, Bu Kadis Perkintan. Sedikit-sedikit bijinya bukan berasnya mahal. Bu Kepala Bapeda, Pak Kepala BPKD, Pak Kadis Kominfo, BLT, Kadis PMD, Pak Camat, Pak Kepala Desa, perwakilan dari BPD, semeton Bitiang, sana banget sebagai Bitiang. Yang sekarang ini menyaksikan penyerahan bedah rumah kepada masyarakat, salah satu masyarakat Rendikit yang masuk dalam kategori miskin ekstrim, artinya pendapatannya sangat rendah, rumahnya tidak layak huni, sehingga pemerintah berkewajiban untuk hadir di tengah-tengah mereka. Dan ini adalah berjalan atas kerjasama pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Pak Dandim dari TNI melalui Karya Bakti TNI, dan dari perusahaan-perusahaan yang ada, termasuk juga dari Dirut. Kalau dulu saya pakai Tirta Hita, nanti banyak nggak ngerti Dirut PDAM. Nah, itu yang mudah-mudah dimengerti masyarakat aja. Dari Dirut PDAM, dari BPD, dari banyak perusahaan yang ikut bergotong royong untuk mempercepat penuntasan
kemiskinan ekstrim dengan memberikan bantuan kepada semeton kita, saudara kita yang memang masih kurang beruntung. Kita juga yakin bahwa dengan pola-pola semacam ini, kolaborasi dunia usaha, pemerintah, dan TNI, ini akan bisa lebih cepat untuk kita tuntaskan. Karena Buleleng banyak juga yang memiliki masyarakat di bawah garis kemiskinan. Di bawahnya itu namanya miskin ekstrim. Ini yang harus pemerintah hadir di sana, karena seyogianya ini adalah menjadi tanggung jawab kita semua, tanggung jawab pemerintah. Kepada Pak Mekal, terima kasih Pak Mekal. Kalau Pak Mekal ini dulu sering ya dengan almarhum bapak saya Pak Dandi. Dia beli padinya bapak saya. Sekarang meningkat. Nanti siapa tahu nanti jadi bupati. Tepuk tangan. Kalau orang dikit tidak asing lagi karena tiang dari kekeran Pak. Saya hanya berpesan, dulu kita juga bantu yang dikit ini 1,20 miliar untuk gerbang sadu. Mudah-mudahan ini bisa berjalan. Tujuan gerbang sadu itu sebenarnya untuk orang miskin. Kalau gerbang sadu itu ada, setelah itu si mantri ada, setelah itu beasiswa miskin ada, ternyata masih ada orang miskin. Berarti program itu memang harus perlu dievaluasi. Seperti itu. Kami sengaja turun langsung Pak. Daripada di kantor, lebih baik kita melihat ke lapangan kira-kira seperti apa sih kondisi masyarakat kita. Ternyata tidak baik-baik saja. Sehingga perlu kita lebih mempercepat tenaga pikiran, dorongan kita. Agar benar-benar semuanya bisa terjangkau dengan baik. Pemerintah Kabupaten Buleleng senantiasa akan terus berupaya untuk mendorong kesejahteraan masyarakat dari berbagai sektor yang ada. Dari berbagai sektor yang ada. Termasuk juga nanti kita akan membangun infrastruktur jalan, karena Buleleng kan paling luas nih. Paling luas. Hanya satu yang kami pesankan, tolong Pak Mekal, semeton titian sarang sami, hati-hati kalau merokok, hati-hati membuang puntungan rokok, nanti takutnya terbakar. Kalau kita sembahyang, habis sembahyang, tolong dimatikan depan. Karena sekarang ini Astungkare, karena alam juga melindungi kita, Buleleng relatif tidak seperti di arah lain. Ada kebakaran. Nah, Buleleng Astungkare tidak. Ini adalah sebuah bentuk kesadaran kita semua, kolektif kita, bahwa menjaga alam dari tindakan-tindakan kita menjadi penting. Seperti itu. Tolong Pak Mekal, semeton titian sami, mari kita jaga, karena kalau kita tadi turun itu kan kering semua ini. Sedikit aja kita melemparin puntung rokok, nah itu bisa terjadi itu, seperti itu ya. Itu yang dapat kami sampaikan kepada yang tadi menerima bantuan bedah rumah. Ya, saya mohon maaf, hanya itu dulu. Nanti ini sudah dapat ini enggak? Sudah dapat BSU enggak bantuan? Wah, sudah cair? Sudah cair ya? Nanti kalau nggak cair laporkan Bu. Laporkan, ini harus cair ya? Mana yang tadi, satu lagi, ampun dapat Pak? Ada case-nya? Jangan disembunyikan, kalau ada. Ini mumpung ada sosial di sini, kalau itu sekarang saya perintahkan dia itu harus cair. Sudah dapat case? BPJS? Sudah mati. Mana pada sosial? Mana dia itu? Kalau kesini itu jangan jauh-jauh itu. Ngapain itu? Ya. Sekdesnya itu suruh sekarang itu. Urus tuh Pak. Saya minta ini dinas sosial ini mati gini. Hari ini selesai. Siapa? Hari ini selesai. Jangan sampai nanti sudah miskin ekstrim gini yang nggak ada yang ngurus. Bapak mati juga BPJS. Enggak. Tolong ibu ini Pak. Hari ini deh. Suruh.
Ini kalau nggak itu nanti lupa. Oke, sekarang hari ini Bapak dengan stafnya ambil gini dan pastikan hari ini sudah aktif BPJS. Seperti itu. Saya kira itu. Mantap Pak, mantap. Hah? Mantap. Nanti langit juga susah gitu. Ya Bang, kalau ada juga masyarakat yang BPJS-nya atau kartu KIS-nya perlu diaktifkan, tolong Pak, mumpung kita ada di sini. Pak Mekel tolong fasilitasi. Pak Mekel berdosa loh kalau membiarkan masyarakat kita itu miskin. Miskin itu dosa. Gitu. Membiarkan mereka miskin dosanya besar. Apalagi kita mengkorupsi uang negara sehingga mereka menjadi miskin, dosanya maha besar. Dosa maha besar itu sampai keturunan kita kena kutuk. Kan lebih baik kita keturunan kita biar menjadi lebih baik kan. Oleh karena itu bantulah orang-orang miskin itu seperti itu. Sehingga ada kebahagiaan di dalam diri kita. Saya kira itu Pak, Ibu. Makasih Pak Mekel semuanya sebetul titiangi sarang sami. Mudah-mudahan ring dikit ke depan dengan dibantunya masyarakat yang masuk dalam kategori miskin ekstrim itu bisa hilang. Ring dikit berapa? Tiga. Yang dapat Satu APBD, Pak. satu APBD. 2 CSD. 3. Nanti di ring dikit semua yang masuk miskin ekstrim kita bantu udah rumahnya. Kita bantu udah rumah. Nanti miskin ekstrim yang satu lagi dari APBD karena sudah ketok palu itu segera tahun ini tuntas. Tolong Pak Mekel. Tapi nggak ada artinya kalau Pak Mekel tidak memberdayakan mereka. Ya, yang miskin apalagi dalam golongan bisa bekerja. Ini soalnya sebenarnya kan sekarang panen cengkeh banyak. Tukang alat cengkeh tadi, mau buruh tadi kan itu yang penting ada dia bisa meningkatkan produktivitas seperti itu. Tolong Pak Mekel ya. Seperti itu, semua aturan titiang mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan karena tiang harus ke Pangkong Paruk. Sengaja saya mengajak para perangkat daerah agar tahu bagaimana rasa panasnya di luar. Nah, seperti itu. Jadi kalau di AC-AC-nya aja nanti villa. Seperti itu. Yang akhirnya dengan para musanti. Santi. Semua Pak. Siap Pak. Ya Pak Sugi. Siap Pak. Ereng. Itu yang pas weather gini ya. Iya. Ya. Badannya. Yang sudah dikerjakan oleh TNI maupun dari pihak masyarakat dan pihak ketiga itu baru 9 unit. Terhitung hari ini ya, 9 unit sudah selesai dikerjakan 100%. Daerah mana aja tuh, Pak? Seririt, kemudian Groga, kemudian di 31. Sudah sesuai progresnya, Pak, memang. Sudah sesuai dengan progres, kemudian sudah sesuai dengan bestek yang diberikan oleh Pemkab juga. Namun ada satu unit rumah yang dia masyarakat penerima manfaatnya memberikan sejumlah uang, dia pengen lebih lebih besar ya, kita akomodir dan itu kita bangun gitu. Dari sisa waktu yang lagi 2 bulan kira-kira gimana Pak, dan itu lagi yang ratusan ini kan belum Ya, mudah-mudahan dengan waktu yang ada kita bisa mengejar target ya, mudah-mudahan dengan sisa waktu, kemudian beberapa kemudahan dan bantuan dari masyarakat, mudah-mudahan bisa sesuai dengan harapan. Kalau dari waktu sih masih terkejar ya sampai dengan akhir tahun ini. sejauh ini ada
misalnya air? Sampai dengan saat ini karena akses jalan masih dekat ya, sehingga belum ada kesulitan. Jadi belum tentu nanti yang di daerah Suku Sade yang memang letaknya di daerah pegunungan, nah, mudah-mudahan itu perlu banyak gotong royong untuk ngelangsir bahan material. Ada jumlah anggota mungkin yang ditambah untuk daerah sana? Kemungkinan nanti akan ada, khusus daerah-daerah yang memang untuk akses materialnya memang sulit, nah mungkin nanti akan kita kerahkan dari personil yang khusus mengangsir barang. Berapa orang? Nanti sesuai dengan kebutuhan. Udah ya. Oh, ada bantuan, tolong dimasukkan menjadi orang miskin. Nah, dia yang paling berdosa itu. Karena apa? Dia sudah mampu kok. Ingin dimasukkan orang miskin kan dosa. Seperti itu. Nah, ini berlaku. Yang kedua, data yang tadi itu sudah memang benar-benar. Termasuk juga jalan. Jalan yang di Buleleng kan banyak juga ini yang rusak. Saya lihat, saya suruh tunjukin tuh jalannya ini sampai ini. Oh, ini masuk jalan kategori rusak berat apa enggak? Oh, ini rusak sedang. Sampai begitu. Penting sekali data ini. Penting, ya. Tapi anggarannya ditambah nggak? Tahun depan. Kan masih Pokoknya ada kita di Buleleng itu APBD-nya sehat. Anggarannya udah kita siapkan. Tahun depan dan hari ini. Yang dibayar juga sudah. Termasuk rehab itu juga sudah. Termasuk yang ada di Reles sama di Bendalam ini. Nah ini kan sudah langsung ada administrasi ini itu Betul. peraturan kan. Betul Pak. Kali tolong diawasi ya biar nggak ada dipotong-potong. Ya tolong ya dari wartawan. Tolong. Thank you. Awasi. Kalian pertemuan.